How come look at this? Eits, tunggu dulu. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, yo te beso conmigo, pom 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 pom, te tengo el control pa' ganar. Oke, cukup jijinya. Sekarang waktunya serius. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan? Wacana atau discourse analysis adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Tujuan analisis wacana adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan mengimbangi suatu hal dalam wacana. Tujuan analisis wacana ini untuk memberikan wacana dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Bagaimana cara melakukan analisis wacana? Ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam menganalisis wacana, yaitu pertama menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik, dan yang kedua itu melakukan telaah strategi diskursif, dan yang ketiga itu menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan. Apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam wacana? Unsur-unsur internal wacana yaitu ada kata dan kalimat, teks dan konteks. Unsur-unsur eksternal wacana yaitu implikator, preposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Jenis wacana itu ada 2, yaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan itu merupakan penyampaian wacana lewat media lisan atau langsung. Jenis wacana ini memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi dalam penyampaiannya tidak terputus. Wacana lisan ini juga sulit untuk diulang, artinya susah untuk diulang sesuai dengan ujaran pertama dalam penyampaiannya. Wacana lisan jauh lebih pendek dibandingkan wacana tulis. Selain itu, penyampai wacana ini juga harus memakai gerakan tubuh yang sesuai untuk memperjelas konteks apa yang sedang disampaikan. Yang kedua itu ada wacana tulisan. Wacana tulisan ini merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Jenis wacana ini dianggap lebih efektif dan lebih mudah dibandingkan wacana lisan. Lebih lagi, dalam penyampaian ilmu pengetahuan serta gagasan, dalam penyampaiannya, wacana tulis ini jauh lebih panjang dan menggunakan bahasa baku. Itu jenis wacana ini juga memiliki unsur kebahasan yang lengkap, artinya tidak menghilangkan satu atau 2 bagiannya. Wacana tulis ini juga memungkinkan orang lain untuk melihat kembali isi wacana tanpa adanya perbedaan unit kebahasaan. Wacana dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu wacana naratif, yaitu mengandung rangkaian peristiwa yang tujuannya untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengar. Yang kedua itu wacana prosedural, yaitu jenis wacana yang berisi paparan mengenai suatu proses yang berurutan atau kronologis yang tujuannya untuk menjawab pertanyaan dan bagaimana cara menghasilkan sesuatu. Ketiga itu ada wacana deskriptif, adalah jenis wacana yang berisi pemaparan tentang kejadian sebenarnya, tujuannya untuk menyampaikan kesan utama tentang suatu hal. Yang keempat itu wacana eksposisi, yaitu jenis wacana yang isinya memuat keterangan atau penjelasan tentang suatu pokok pikiran, yang tujuannya untuk menyampaikan fakta secara berurutan dan logis. Yang kelima ada wacana persuasi, yaitu jenis wacana yang berisi paparan tentang penjelasan suatu hal yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menuruti apa yang disampaikan penulis. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu analisis wacana iklan. Wacana iklan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan secara antara penjual dan pembeli. Iklan ini sebagai media komunikasi mempunyai berbagai macam media perantara, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga internet. Iklan adalah wacana persuasif yang tertuang dalam bentuk deskripsi dan direktif. Iklan ini sering disebut sebagai sebuah teks adalah pada saat iklan dipandang sebagai sebuah hasil produksi atau produk seorang pencipta iklan. Pada saat ini, iklan tidak lebih dari sebuah bentuk kreasi perpaduan tanda semiotik murni terlepas dari fungsi sosialnya sebagai sebuah media komunikasi dan pemasaran. Sedangkan iklan ini sering disebut sebagai wacana adalah saat iklan dipandang sebagai sebuah bentuk media komunikasi dan pemasaran produk, barang, atau jasa. Sebelum aku tutup, izin Jiji dulu Besti.